Nama gue Arga, gue anak Jakarta, semester akhir. Dan hidup gue akhir-akhir ini cuma skripsi, tidur, makan, ngeluh ulang dari awal. Karena stres yang gak keler-keler, gue diajak teman lama gue, yoga, buat healing ke tempat yang katanya mistis banget, Alas Purwo. Jujur aja, waktu yoga nyebut Alas Purwo, bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue pernah dengar kabar-kabar serem soal tempat itu. Hutan angker, kerajaan gaib, orang hilang gak ketemu. Tapi karena kepala udah sumpek dan jiwa petualang sedikit nekat, akhirnya gue jawab, ayo kita berangkat, Ramyon. Ada gue, yoga, Lala pacarnya yoga, Reza teman kampus gue yang doyan foto-foto horor, sama Dite cewek misterius yang baru gue kenal di hari keberangkatan. Katanya dia penasaran sama cerita sumur mati di tengah Alas Purwo. Perjalanan ke sana butuh waktu hampir seharian naik mobil. Begitu nyampe di gerbang alas, suasana langsung berubah. Kayak heningnya beda. Udara jadi dingin, padahal matahari masih tinggi. Kami mulai masuk jalur trekking. Hutan lebat, jalan tanah, sesekali suara burung aneh. Tapi yang paling bikin gue nggak tenang, dari tadi gue ngerasa kayak diawasin. Kalian percaya nggak sih soal sumur mati itu? Dita tiba-tiba buka suara. Reza Niltuk, yang katanya dulunya tempat buang mayat orang yang hilang di alas. Lala langsung nyuruh berhenti bercanda, tapi Dita malah nyeritain lebih detail. Katanya, di tengah hutan ini ada sumur tua yang udah ditutup sejak puluhan tahun. Tapi kadang-kadang, waktu malam, terdengar suara jeritan dari dalam sumur. Kayak orang yang minta tolong. Tapi katanya, kalau kita deketin, suara itu makin kenceng. Dan bisa bikin orang hilang. Gue ngeledek, paling suara tupai jatuh. Tapi Dita ngeliat gue tanpa senyum. Tupai nggak bisa nangis, gak? Waktu mulai sore, kita mutusin buat dirikan tenda. Lokasinya agak terbuka, tapi masih dikelilingi pepohonan tinggi. Reza mulai ngeluarin kamera, hunting foto-foto bernuansa mistis. Yoga dan Lala sibuk masak migyu sama Deta. Duduk berdua, sambil lihat matahari mulai turun. Ada hal yang pengen kamu lihat di sini, gue nanya. Dia diam sebentar, terus jawab. Aku pengen tahu, kenapa kakakku nggak pernah pulang setelah kesini. Jantung gue agak kaget dengernya. Dia ngelanjutin, katanya. Dia terakhir kali kelihatan dekat sumur itu, malam pun tiba. Suara hutan mulai berubah. Nggak ada suara jangkrik, sunyi, dan entah dari arah mana gue denger kayak suara tangisan pelan. Awalnya samar, tapi makin jelas. Suara perempuan. Tangis pelan, kayak orang yang kesepian banget. Gue nengok Reza, denger nggak? Dia diem. Dita berdiri pelan, matanya melirik ke arah kanan. Itu arahnya ke sumur mati. Gue nggak tahu kenapa, tapi kaki gue kayak digerakin sesuatu buat ngikutin suara itu. Dan saat gue melangkah makin dalam, ngelewatin pohon-pohon tinggi yang seperti nutup langit, gue lihat sebuah gundukan batu tua, berlumut, di tengahnya ada tutup. Sumur dari